enggak. Negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Udah emosi banget itu. Lalu kenapa harus berbohong? Saya enggak bohong, Pak. Lalu apa, nipu? Enggak. Lalu apa dong? Sumber di bawah kitab dulu. Iya, biasa sama mereka. Di agama saya kan enggak boleh, Pak. Nggak boleh apa. Islam agama. Gimana sih? Reaction. Sondheim. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur. Terima kasih semuanya lur. Baiklah lur, di kali ini kita akan bereaksi ini sebuah video atas saran dari dulur-dulur semua yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Ini sebuah berita ya lur ya, yang sedang viral mengenai kasus penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh pemilik usaha UD Sentosa Steel, Jan Huadiana. Pada tahu semua pasti nih lur. Nah, ini lagi viral banget nih lur. Dan secara langsung Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer turut menyoroti kasus ini dengan datang langsung ke lokasi di Margomulyo Surabaya itu. Nah, ia tak mendapat sambutan yang baik nih dari Bu Diana. Nah, di video ini yang sampai viral ini lur, dan banyak netizen yang gregetan dengan hasil pertemuan itu. Waduh, jadi penasaran lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa lur ya untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini video yang viralnya lur. Monggo. Just. Salah. Tapi ini kewajiban negara lah. Nah, kewajiban itu sudah dilakukan Pak Wamen, oleh Pak Wali. Ya kan, Kemenaker Bu belum? Diana dia datang kemari, tapi Pak kan Nul. ternyata ada penolakan yang begitu mengerikan menurut saya dari sudut pandang saya. Sudah mengerikan, dilaporkan lagi ke polisi. Artinya saya lihat, kok negara nggak ada nilainya. Saya pakai ini, saya nunjukin sebagai negara, Bu. Saya biasanya nggak mau, saya biasa pakai baju-baju preman aja. Saya nunjukin bahwa negara. Nah, Ibu harus punya rasa kenyamanan juga gitu dengan kita. Nah, kita mau apa yang menjadi tugas Pak Wali itu udah benar, Bu. Itu tidak salah secara ketentuan hukum. Dia harus menjaga warganya. Gitu. Nah, ini kan beliau kan warga dia ngadu. Gitu loh. Atas responnya kan tidak baik. Sampai dilaporkan ke polisi. Beliau udah menyampaikan bahwa saya ini wakil wali kota. Saya nonton full, Bu, ya berita itu. Pak, boleh menjelaskan? Ya. Yang saya laporkan itu karena foto saya dan suami itu dipakai tanpa izin. Jadi ada alamatnya, ada nama saya jelas. Saya tidak pernah mencegah institusi negara untuk sidak. Contohnya seperti hari ini, saya nggak takut, Pak. Tapi yang saya sedih itu karena banyak Pak yang tanya ke saya gitu loh. Apa memang saya ini narkoba atau gimana? Kita boleh sampai kesimpulan sana, Bu. Iya, karena kan di video itu kan ada Pak narasi seperti itu yang menyudutkan saya, bukan saya ini menolak Pak. Kalau saya nolak saya salah. Karena itu memang tugas pemerintah untuk menjaga masyarakat. Tetapi kan memang benar-benar pada saat itu saya nggak di tempat, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Dan besoknya saya viral karena ada foto saya dan suami, kemudian nama. Saya kan juga menjaga relasi bisnis saya. Mana ada orang kalau mau bisnis sama saya, memang kalau saya ini nyimpan narkoba. Nggak ada narkoba, Bu. Pokoknya nggak ada poin itu. Kita tidak bicara tentang poin narkoba, Bu. Kalau ini polisi semua, Ibu, nih. Iya, jadi jangan salah sangka. Ibu di audit semua selesai nih, Bu. Iya, kalau cuma narkoba sebentar mereka jaringan lebih bagus, mereka punya alat dan sebagainya. Kita hanya bicara tentang bagaimana ini. Jadi tidak ada kaitan narkoba. Soal narkoba itu udah wilayah penegak hukum, masih ada anggota polisi. Gitu. Ini domain kita negara nih, Bu. Ya, saya pakai ini yang negara nih, Bu. Melihat Pak Wali seperti menurut saya dihina itu penghinaan buat kita, Bu. Gitu loh. Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba.
kemudian orang berpikir menginterpretasikan di luar konteksnya karena ada penolakan dari ibu, ya wajar lah. Gitu. Jangan disalahkan juga orang menganalisa berlebihan karena sikap budian. Iya. Nah sekarang ke Mbak Putri, ijazah Mbak ditahan di sini. Tuh, berapa lama? Saya bekerja sudah 3 tahun, keluar dari 2024. Nah, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini. Enggak, Pak. Kok ibu nggak ditahan? Saya Ini nggak gini tahu. Bu, oke. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu jalan di situasi di stasiun Pak. sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Saya nggak pernah bilang. Saya sudah ngomong bahwa karyawan saya semua ini harian lepas. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah Pak. Karena kan mereka tugasnya packing barang. Lah ya makanya logika aja kan nggak mungkin dong Bu. Ini gini Bu, ini kita pakai logika dasar aja. Iya. Beliau ini kan bicara bahwa saya kerja di sini. Ibu bilang tidak. Ya kita uji Pak, aja bahwa dia bisa Pak. tahu di sini. Bapak tahu nggak kasusnya Mbak Putri keluar kenapa? Nggak tahu. Nah, nanti saya melanggar UU ITE lagi. Boleh saya jelaskan? Silakan kan mau terbuka. Boleh? Boleh? Saya nggak memfitnah loh. Enggak, sebentar. Dia Sebentar Bu Diana. Iya. Sebentar Bu. mengambil. Sebentar Bu Diana. Bentar dulu. Sebentar tak ngomong dulu. Pak Dari Wali, awal, wakil wali kota nih dulu. teman-teman itu apa yang di luar mantan pekerja di sini, Ibu tadi kan mengatakan bahwa tidak kenal semuanya. Ternyata Bukan, mereka bukan. ternyata Saya kan nggak sudah- ngomong, nggak Loh, kenal. tadi loh. Saya bilang saya nggak mengingat satu persatu. Karena karyawan masuk 5 hari, nanti nggak ada. Ini 3 tahun. Nanti masuk lagi, ya itu kan pengakuannya Izin dia. menambahkannya. Kan Ini kan saya harian bawa bukti lepas. tanda terima ijazah Harian mereka. lepas. Siap-siap. Nah, mekanismenya pendaftaran Ya. ke situ terus gimana gitu? Nah, saya kan menginterview Pak. Heeh. Terus habis itu mereka saya jelaskan di sini ada penahanan ijazah. Nanti kalau mereka tidak mau menahan ijazah, pilihannya mereka menaruh uang sebesar 2 juta untuk pengganti ijazah itu. Nah, terus habis itu kalau mereka mau nahan ijazah itu dikasihkan ke perusahaan. Di hari kedua mereka bekerja. Mbak tahu aturan ada naruh ijazah itu dari mana? Gaji terakhir kan dia resign. Gaji terakhir. Siapa yang menyampaikan? Gaji terakhir yang belum dikasihkan ya? Iya. Ya itu gaji terakhir. Sebentar Pak, ini jadi kan begini. Waktu kalau daftar harus menaruh ijazah, kata Iya. sampean. Sampean tahu kan harus menaruh ijazah dari kata siapa? Kan peraturan perusahaan. Kata siapa itu waktu itu? Saya dulu menggantikan senior. Nah, saya mengikuti aturan itu. Arahan dari Senior. katanya gitu. Betul. Kemudian pokoknya kita di sini cari solusi ya. Bukan kita coba untuk mengintimidasi atau apapun. Nah, peluang klarifikasi dan ruang buat mencari solusi itu yang lebih penting. Gitu. Nah sekarang permintaan Pak Wawali dan saya hari ini bagaimana mengembalikan ijazah mereka yang tertahan. Itu Saya aja. nggak bawa. Saya nggak bawa. Saya nggak bawa. Izin menambahkan. Jadi Oh, itu betul. mungkin izin ada keterkaitannya dengan namanya mungkin tadi ada keterangan yang kita sampaikan Mbak Putri kan pernah menerima nih ketika ada rekrutmen baru. Nah Mbak Putri ini menaruh pada Veronica namanya Mbak Veronica siapa? Mbak Vero juga menerima. Kenapa? Naruh ijazah ke siapa Mbak Putri? Saya Sudah nggak ada. Orangnya sudah nggak ada, Pak. Saya kasih Berdalih lagi dia loh. Jadi siapa? Kuncinya di Bu Vero. Dekat. Dari mana orangnya? Ini ya Sudah nama ada. nama di rekening ini ya Veronica ini ya. Sudah nggak ada, Pak. Loh, kemana dia? Resign, Pak. Kok gampang banget sih resign ganti ulang resign? Ya, apa sih? gimana, Pak? Saya masa bisa mengikat kakinya? Yang mengikat melalui ini jasa ini. Berdalih cara ngomongnya. Dan kira-kira gimana Bu gini? Ini banget, Lur, ya. Oke, kemudian ya. Kita Ini enggak ada tambahan bukti satu kali lagi. lagi sih Pak apa? Jadi kan beberapa waktu lalu, beberapa 2 hari yang lalu, ini ada di luar orangnya. Ini kan ditanya sama Cediana ini. Ini saya resign. Terus ijazahmu bagaimana? Ada kata-kata seperti itu. Ada orangnya putih catnya tunjuk-tunjukkan. Ah, Orangnya ada di luar ini. Termasuk aja. Nah, masuk aja. orang yang gemuk tadi. Tapi kita bukan sedang ini Bu ya, Ibu senyaman mungkin biar enak. Tuh Ibu kan bukan narkoba nggak ada kita nggak bicara narkoba di sini. Oh, ada, Mbak. Kita bicara tentang ijazah yang ditahan.
Ya Bu ya. Inilah izin menunjukkan. Selamat sore C. Diana, mohon maaf mengganggu waktunya. Erwin mau izin mengundurkan diri, resign dari Sentosa Hasil. Sebelumnya mohon maaf ya C, kalau Erwin ada salah dengan kata-kata. Lalu mendadak Erwin terus beliau tanya ijazahmu bagaimana? Berarti kan ada di sini. Iya. Bu, waduh, maaf. Ada ini dicat ya, maaf ya. Iya. Apakah benar ini Enggak. C. Diana? Apakah ini benar nomornya Bu Diana? Ya telepon aja Erwin dulu, telepon bunyi enggak gitu. Ini ya Pak ya. Apalagi dia ngomongnya. Seperti yang saya jelaskan, kalau penahan ijazah untuk peraturan itu enggak ada. Tetapi kalau karyawan berhutang pribadi, Oh ini geser hutang jadinya. Jadi teman-teman kan baru rekrutmen dapatnya. Teman-teman ini rekrutmen diterima loh, bukan berhutang loh. Loh, ini kan saya ditanya, saya menjawab. Iya, cobain dulu itu. Kalau memang ada hutang pribadi dan tidak bisa dibayar, kan saya bertanya. Karena yang dijaminkan ya ijazahnya. Dijaminkan berarti ya. Loh, karena hutang. Berarti ada ya. Karena hutang ya. Berarti ada ya. Ada hutang gitu. hutang. Pertanyaannya ada. Tapi tidak ada SOP saya kalau masuk menahan ijazah nggak ada. Tapi kalau ada hutang atau kemudian salah menjuali barang seperti itu, ya mereka mungkin ya daripada nanti dilaporkan polisi ya mereka kasih apa ya supaya nggak lari seperti itu. Izin. Tapi itu kan masalah pribadi. Izin, itu berarti tadi bertanya SOP di sini ya. Apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Ini apakah akun Ibu loh, Diana Janua loh. Dan di sini ada keterangan bahwasanya ini ijazah ditahan, ijazah hasil SMA seperti itu, dan keterangan apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Itu akunnya. Nanti kita translate di jenengan loh ini. Ya boleh Pak. Itu punya Ibu emangnya. Akunnya Di J. tracing aja. Bunda itu akunnya Ibu bukan Diana Janua. Pak, akun saya kan belum saya pakai. Nah, Bisa aja lor. Kalau makin ijazahnya ya, Bu ya. Ijazah gimana Bu caranya? Saya ulangin deh. Saya karyawannya sini. kamu kan yang dia kemarin toh, yang dia C. Diana toh. Sudah berapa bulan? Ya waktu resign terus ditanya ijazahmu gimana tuh kamu? Benar ya kamu chatnya sama Kamu ijazahnya diserahkan waktu mau utang apa waktu daftar? Waktu daftar. kamu nggak punya Saksi utang loh. di sini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Sampai sekarang punya utang nggak? Gajimu terakhir dikasihkan nggak? Dikasihkan. Berapa? Kasihkan nggak? Gajinya waktu itu mingguan, jadi 1 minggu berapa? 1 minggu itu 585 kalau nggak salah. Ijazahmu di mana? Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di Perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Tuh Putri yang jilbab itu lor. Ini Putri. Iya. Oh. ARD. Benar kamu nerima ijazah dari sini. Terus kamu kemana? Ijazahnya dia di mana? Itu kan disimpan di dokumen Pak. Oh. Nah dokumen itu ada di dalam aja. Meja mana dia? Sini tuh Bu, samping. Saya nggak nyimpen. Terus so posting sih, yang nyimpen siapa? Katanya di sini nggak ada kantor. Iya, akunya benar nggak ada kantor Kan awalnya. kamu tahu tuh tempat ijazah. Udah kamu coba ambil tuh. Mbak. Didampingin. Izin Mbak. Mbak Vero jelaskan prosedur soal Mbak Putri. Ya Mbak Putri, sorry Mbak Putri. Jadi ketika teman-teman naruh ijazah, terus prosedur berikutnya bagaimana sampai Iya. muncul tanda terima itu? Iya. Yang daftar mau daftar. Itu kan Saya interview. Setelah interview saya tanya dulu mau naruh ijazah atau uang pengganti ijazah. Kalau memang dia mau menaruh ijazah asli minimal SMA SMK, baru saya terima di hari mereka kerja di hari kedua. Setelah itu hari kedua mereka sudah menyerahkan ijazah. Nah ijazah mereka saya minta. Nah saya konfirmasi sama Cevero biar Cevero semuanya tahu kan. Yang ini udah naruh ijazah. Nah dia nanti membuatkan surat-surat tersebut seperti tanda terima dan lain-lain. Nah itu nanti Bu Veronya yang sudah memberikan ke saya hasilnya itu sudah ada nama, terus nick, terus setelah itu ada tanda tangan Pak di senario itu tadi. Setelah dikasih ke saya, karyawan saya suruh tanda tangan. Itu menandakan bahwa mereka menaruh ijazah di perusahaan ini. Setelah itu mereka saya kasih tanda terima. Tanda terima ini saya peringatkan jangan sampai hilang karena untuk mengambil ijazah asli kalian. Nah setelah itu
untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Saya tunjukkan ke biro ini aja sudah. Jadi ijazah asli, lamaran dan surat-surat dari sini sudah tak jadikan satu. Setelah itu disimpan di map. Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. Ruangan bukan Pak, ruangan salah sekretari. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu letak. Tapi Mbak Putri itu menerima itu dalam kapasitas sebagai apa? Karyawan? Karyawan siapa apa? Sentosa sih. Sentosa itu ini? Iya. Yang gaji Mbak dari PT ini, CV ini? Iya. Pak. Ah, sorry, dari UD ini. Apa ini? UD Sentosa. Gajinya dari Itu Kapolres Sentosa loh, ini. Kapolres. Berarti Mbak karyawan sini. UD Sentosa itu punyanya Bu Diana. Saya Tapi Bu Diana sebagai pimpinan sini. Berdalih apa lagi nih, Lur? Enggak, Pak. Oh, Yang tadi loh, yang di bawah tadi katanya nggak ada, yang kenal cross check aja. Siapa tadi ya? Di bawah tadi. Kuntet apa panggilannya Kuntet apa siapa? Kuntet. Kenal Kuntet. Putri kenal Kuntet. enggak. Yang di bawah itu loh, yang mana? Namanya Ini kalau kita ini nih banyak yang ngawur, banyak sekali ngawurnya, nggak saling kenal, jangan-jangan ada modusnya. Saya jangan sampai ngambil kesimpulan begitu loh Bu. Karena bingung kita kok nggak saling kenal, kok mudah sekali karyawan putus hilang, ganti. Berarti ada sesuatu loh Bu. Apa itu, Pak? Ya, oh saya nggak apa tahu. itu, Pak? Gitu loh. Pura-pura Mbak Putri bu. kesankan ke Bu Vero itu siapa? Setahu saya posisinya Biasanya perusahaan Contohnya di apapun sini ya juga. sejelek-jeleknya apapun Bu, nggak begitu polanya. Nggak begitu. Pasti ada sindikat, ada model apalah. Kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Bu Diana, nggak kenal sama Nila? Nggak kenal sama Nila? Saya sekali lagi bilang, keluar karyawan saya ini kan harian lepas, masuk keluar, kan nggak mungkin Pak Mawali. Saya ini hafal satu. Bukan, artinya kenal nggak sama Nila? Saya lupa Pak. Nilai itu ini, Pak. Ini foto dari aku jadi foto dari Nilai itu ini, Pak. ini Nila kenal sama karaokean sama ibu ini. Oh, ada buktinya malah. Nah, Ya kan Oh ya, kalau memang Kenal, ada kan? saya, berarti pernah ikut acara saya, ya. nggak pernah kerja di sini berarti. Bener nggak pernah kerja di sini? Nila ini lu. Wes nih. Ini Bu, ayo pegang mal. Sama Satrio, Pak. Semalam Satrio Ya. ditelepon sama beliau. Kenal kan? Kalau memang gini Pak, saya kan juga sering mengadakan acara-acara. Iya. Yang ikut itu bisa semua. Nah, ya artinya Artinya keluarga ataupun teman. nggak nilai itu artinya karyawan di sini. Satrio. Kan nggak mungkin orang luar. Pasti Pasti pernah karyawan di bekerja, sini. karena kan pernah foto sama saya Nah, ya tadi. artinya karyawan di sini. Tapi kalau saya disuruh inget ini siapa, mohon maaf Pak. Nggak, dengan foto itu kan berarti tahu karyawan di Ya, sini selama ya. 1 tahun setengah. Oh, kalau 1 tahun setengah sih enggak. Ya, kurang lebih artinya. Berapa lama? Izin Pak Wali. Iya. Jadi Bu, kenal Satrio? enggak. Yakin nggak kenal? Kita Saya nggak tahu maksudnya. Semalam Ini loh dengan Pak. telepon gitu loh. Pak. Saya ini kan ngomong. Saya ini bukan nggak kenal. Ya, karena saya itu nggak selalu di sini. Nggak selalu di sini. Pak Wali izin ya. Kalau memang Bu, pernah kenal telepon ini ya? Satrio telepon ini? Jenengan nggak kenal Satrio bener? saya bukan ngomong nggak kenal ya Pak. Ya, oke. Tahu. Saya cuma tahu karyawan itu dari namanya. Tapi kalau enggak, Ibu, enggak ya lagi ya Ibu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu Kenal. paham? Anu enggak nih ya? Ngerti lah ya? Vero. Veronica tadi. Ibu kenal. Kenal? Sudah resign Pak. Iya betul kan? Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Ya. Itu dulu kan karyawan Ibu kan? Malah. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu ya. Dulu karyawan Ibu. Nah, si Putri itu kan yang mengkolek ijazah-ijazahnya. Lalu kemudian dikumpulkan melalui Vero. Kan begitu kira-kira. Vero yang kapasitasnya sebagai karyawan Ibu. Saya nggak pernah mengakui seperti itu. Ya artinya Pak. Ibu bilang bahwa mungkin itu kebijakannya Vero kan gitu kan ya? Oh enggak. Saya nggak ngomong gitu juga. Loh, ya silakan. Kalau memang putrinya merasa menerima ya tanyakan ke putri. Gitu. Bagian uang peti cash, uang kecil kan. Setiap uang masuk itu dicatat nggak? Ada bukunya nggak? uang masuk Masuk atau uang keluar catat nggak? di buku Pak. Ada buku nggak? Dicatat nggak? Kalau
keluar masuk enggak. Bayar gaji, Bayar gaji ada catatannya kan? Apa transfer? Cash Ditulis nggak? Ditulis nggak? Ya, melalui amplop Pak. Kita Ya. sistemnya gini gajian. Itu kita masukkan amplop satu-satu per karyawan. Dan kalau makan itu ada. Nah, daftar rumah makan ada kan? Ada. Daftar uang makan ya tertulis. Disimpan di Ada mana? namanya. Ada. Gini aja Pak Ibu. Mbak Putri, Ibu dengan pengalaman saya ambil ini biasanya di mana kalau itu tahu. Ya, tapi dia sama ya Dari pihak kepolisian. Polisian lah, maaf Pak, polisian lah. Izin. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi atau sudah bisa. Ternyata beliaunya di situ. Tidak bekerja tapi di situ main juga aja Pak. Lagi main di situ. Lagi main-main aja nggak boleh. Boleh. Ngawur ini loh. Saya izin Pak. Menurut saya ibu ini banyak keterangannya yang saya mencurigakan. Iya. Saya kita serang ke polisi aja Pak. Ya, Pak. Saya tambahin satu lagi. Bu, kalau polisi yang ini Bu, Ibu selesai Bu. Nanti Pak. Sebentar, biar dibuka Pak sekalian Pak. Ambil satu aja. Satu aja. Ibu tadi kan mengatakan saya Satu tanya. aja. Aja, Pak. Sebentar, satu aja. Ya, Ini, Bapak biar- dari mana? Saya kasih snakel. Ya udah Izin gini ya, izin ya. Izin satu aja ini. Ya, oke, Tadi kan Menurut saya karena ingin terlalu gini Pak menurut saya. Ini blunder dia. Muter-muter nanti. Karena kan kami dari kementerian. Siap. Kami mau tahu juga ketegasannya. Karena persoalan ini kan ini polisi lebih tahu soal nanti proses berikutnya. Siap. Kalau soal berikutnya nanti menurut saya teman-teman dari pengawas dari Snaker bisa melakukan pemeriksaannya langsung. siap. Ini kan langsung karena perintahnya langsung melakukan pemeriksaan, kita bisa K3-nya normanya, tapi kalau ada unsur pidananya itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau berikutnya ada hal-hal nanti ini jadi panjang, ini ada bawa lawyernya kan? Saya lawyernya. Lawyernya itu. Nah sebagainya segitu, Pak Oming. Bu, Ibu udah berbohong. Kok bisa? Lo kok bisa Pak? Ibu berbohong pakai tanya lagi. Aduh. Saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata yang nggak tahu benar atau nggak ada. Ada videonya ada nih. Izin Pak. Ini untuk menjaga gini. Pak, kalau Veronikanya sudah resign, nggak boleh main-main ke sini. Boleh, sih gitu ya Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan Ibu sederhana saya banget harus main. dikirim Ini kemana? tempat bermain atau gudang kerjaan? Terus Ibu jangan debat soal itu sama saya. Pak, Ini tempat bekerja atau tempat bermain? kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja, Pak. Jawaban sederhana Bu. Ibu tahu saya libat itu sama saya. Saya ini biasa berdebat soal gituan Bu. Ibu jangan ngajarin hal itu ke saya. Ibu nggak malu kalau kita kesini ngelindungin Ibu. Gebrak aja Pak. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Kita sengaja ajak penegak hukum, kita ajak wali supaya Ibu punya rasa nyaman. Kok tadi berpikir ini jadi liar-liar sono apalah narkoba, apa urusannya, kita nggak ngurusin gitu kan. Kita nggak aja ngurusin persoalan ada ijazah yang ditahan, udah di situ. Kemudian ada persoalan yang lain-lain itu bukan domain kami, bukan Kemenaker. Ini ada penegak hukum, ini kepolisian, ada Kapolres tadi. Kok Ibu malah lari-lari ke sana ke sini? Udah fokus Pak, udah kita selesaikan ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Kan gitu gak susah Bu. Nanti habis gini ada 100 orang, Pak, datang ke saya. Terus nanti ada 200 orang, Pak. Ngapain? Nggak tahu. Ya Wah, makanya mabok Ibu Bu, bener ini. di sini kan ada kepolisian. Kalau ada terkait pelanggaran hukum kan Ibu dilaporkan. Bayangin Bu, sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak Ibu nih. Baru di Republik ini nih. Iya betul. Pas Wajib ini, udah dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai eksekutif di sebuah pemerintahan lokal Surabaya. Dia laksanakan, Ibu laporin. Polisi kita aja sampai korporat itu diterima tuh laporan Ibu tuh. Bayangkan itu aja diterima Bu. Kemudian ada orang yang mengganggu 100 orang, 200 ribu orang, ya pasti diterima lah. Bu, sekali lagi kami sedang melawan yang namanya premanisme. Kita lawan ormas-ormas yang sifatnya meras. Saya tegasin tuh. Jadi itu tugas saya dengan polisian nanti. Ibu jangan bilang-bilang, oh nanti ada 100 orang, apa lagi sih? Iya benar. Ibu diperas. Ya pertama kan yang ngaju kan 2. Sekarang katanya berkembang jadi berapa? Yang ngaju apa sih? 30, 40. Ya, karena mereka memang ada Ada masalah. Saya nggak tahu, Pak.
Loh, ibu memang berbelit ini, Bu. Kemarin sama telepon si Satrio. Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekapannya loh. Loh, iya, saya kan bilang. Ini aja udah ngakui. Handphone kan nggak selalu di tangan saya, Pak. Lo kan tadi Suaranya ibu. Suara Oh, dia. iya. Coba ini ngawur nih orang. Iya benar. Asli. Gebrak aja Pak. Kacau. Sama nggak kok? Saya di sini. Sorry dulu nih. Ini loh, sono apa, sono demo sekadang. Semua itu sudah nggak usah diperhatiin no media sosial, kok nggak usah. Terus ijazah saya gimana ya, Cik? Nah ya makanya Cece tuh nyalain aku tetap kerja. Tapi nanti ijazahnya, misalnya saya kerja bisa cair tanpa denda nggak, Cik? Ya iyalah, ngapain nggak denda? Beneran nggak, Cik? Nanti giliran kerja lagi, kita kena denda lagi, Cik. Ngawur. Emang ini siapa pernah denda kamu? Ketahuan loh dari tapi dia santai loh ya. Iya. Itu kan ngomong masalah denda. Bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Nipu apa, Pak? Ibu bilang Veronica nggak kenal resign apa kalau saya tanya coba dia masih kerja atau enggak? Dia ngelarang kita juga. Tadi kan Bapak ngomong. Iya, banyak bohongnya nih. Veronica anak angkat Pak. Veronica itu tadi tak tanya, kami sama kerja di sini, Bu Vera kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Bukan main ya? Bukan Ini main. bukan tempat bermain. Ya itu mungkin alibi dia aja main-main. Nah, Pas dia bilang, kepentingan ibu apa sih Bu? Saya nggak ngerti untuk hal kayak begitu. Nggak ada. Dosa atau enggak? Ibu dipukulin atau enggak? Saya tanya digamparin atau enggak? Ada nggak yang nanya ibu di sini? Ada nggak? Tanya yang bully, Pak. Saya cuma diem aja. Ibu dibully berapa orang saya tanya? Wah, nggak tahu, Pak. Saya sudah nggak mau lihat lagi. Nih ibu, nih saya dibully sejagat raya nih. Ibu nggak seberapa. Saya ngebelain guru Sritek, sampai di PKS saya dibully. Ibu cuma berapa orang aja dibully. Itu resiko di industri media sosial. Kalau enggak jangan main media Ibu takut sosial. dibully. Ibu lebih takut lagi kalau seandainya ibu menahan kawan-kawan jasanya. Karena itu wilayah pribadi, hak pribadi orang nggak boleh ditahan. Soal bully biarin aja, saya juga dibully kok. Jokowi aja dibully, Prabowo aja dibully, polisi aja dibully. Siapa yang nggak dibully sih? Mereka kurang apa nih bekerja tuh 1 kali 24 jam, polisi tuh ya masih dibully. Coba kalau polisi cuti 3 hari, nggak ada nih di mana-mana penjahat semua isinya nih. Lagi saya kan, ibu saya tanya, digamparin nggak sama saya? Tabokin nggak? Ditonjok nggak sama polisi? Ditonjok nggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Saya nggak bohong, Pak. Lalu apa, nipu? Enggak. Lalu apa dong? Bujuk. Keterangan ibu saya berbeda-beda. Iya, Soal Bu berbelit-belit. Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah. Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Ya, tadi kan ditanya oleh Bu Putri terkait ijazahnya ada di Bu Veronica. Kalau memang Itu kan ibu tahu Bu keterangannya Veronica dia. di sini, harusnya Bu Veronica ibu aja ke sini. Kalau memang Bu Diana kooperatif dengan Pak Wamen. Saya nggak mau melibatkan pihak lain dengan omongan abal-abal. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Saya aja, jangan orang lain. Semoga mengikuti dari arahan Pak. Saya aja. Ya, Yang dibully saya aja. proses hukum berjalan. Karena saya begitu, Mas. Kita ya. Ya nanti Kadis Nakar kita minta untuk periksa semua soal Udah, norma dan polisi sistemnya. aja. Nanti soal keterangan. Saya mau sekuat apa sih Bu masalah badannya? Saya mau tahu nih polisi Bu. Kalau saya nggak ahlinya ya, mengintegrasi orang nih ada kepolisian nih. Ini perwira loh Bu nih, perwira. Dia wadir. Pak Saya mengerti Kapolres. bahwa Anda menyebutkan mengintegrasi orang dan Oh, dia rekam Enggak. Enggak. Rekam. Nggak ada yang apa-apa. Direkam juga nggak apa-apa. Itu keterangan yang bersangkutan kan banyak berbeda. Iya. Semuanya merekam juga. Rekam semua. Tiga polisi ada di sini. Ngapain yang banyak media yang rekam? Tinggal minta. Tinggal minta sama Sopo. Menurut saya
biar nanti Pak Kadis Naker di posisinya di sini, tapi untuk keterangannya mungkin Pak Polisian bisa lebih tahu, nanti bisa diproses. Gila, Pak Wali dibohongin, saya dibohongin, polisi Ya, dibohongin. semua kan tanggung Siapa jawab lagi saya, mau Pak. di Ya. Saya tidak melibatkan pihak lain. Si Veronica panggil tuh kemarin tuh. Saya Bu, tugasnya gini, kami ini datang kemari kaitannya karena kami ada aturan. Iya. Pertama kami berkaitan dengan ya tanggung jawab semua di saya. Ya, kalau ada pihak yang mengaku ini dan itu, saya tidak mau menyusahkan Kacau lur. keluarga. ya. Itu Nah, aja. kami terima kasih Ibu kooperatif, kami kabar masuk. Meskipun Ibu nggak boleh masuk, kami punya kewenangan untuk masuk ke sini. Satu, yang kedua, berkaitan dengan Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat Nah, saya. itu dia orangnya, loh. Dia cuma bantu-bantu aja. ya itu konteksnya Dan berbeda, Bu. tidak mengenal. Kami nggak berkaitan dengan Ibu Kalau Vero dan apa, tapi ya kami kalau ada berkaitan pihak dengan- lain yang merasa mengenal, merasa ini, merasa itu, ya itu Kemudian- urusannya pihak yang lain. Kemudian kenal nggak sama Mbak Vero ini? Loh, sama saya. Nggak cuma nanya doang, kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa, nggak ada yang diiniin, asli Pak, tadi itu semua. saya itu menjawab sesuai kapasitas kerja. Cuma nanya ijazah di mana, ini di mana, udah tuh dah, pulangin aja udah ijazahnya. Kita ngejamin ibu tetap berusaha. Kan nggak ada masalah apa. Dari awal saya tekan ibu harus nyaman, karena kita negara. Ibu harus kita lindungin. Pokoknya Bu Vero itu nggak ikut-ikut, Pak. Dia nggak pernah tahu dan nggak pernah. Emang kita mau ngapain? Ngapa-ngapain ini? Tanggung jawabnya itu ada di saya. Dia tanggung jawabnya dia tahu nggak tahu. Ibu sedang berbohong. Saya nggak pernah. Kemarin saya masuk, saya kasihkan aja. Itu ya, kapan kira-kira sama kamu ya? Desember ada 2 orang saya sama Gani. Desember ya? Iya. 2024. Vero, kasih ke apa? Ijazah kawan-kawan. Takut dia. Tidak apa? Tidak mau buka masyarakat. Iya. Ada COVID tuh. Kamu nyerahinnya di mana? Nyerahinnya di mana? Memang menerima Di depan Ini gini, Jamra. Vero, kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang bertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Budian. Oh, dilempar Ini lagi. ngawur ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Udah emosi banget itu lur, bener lur. Pastilah. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Ya Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Iya. Bukan, aneh. Kok ini nyerah ke sini? Ini ke sini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Bukan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak kenal menerima. nggak sama Yang banyak ini, Pak? Saya kenal. Tapi ketemu Kenal. menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah. Ijazahnya yang bersangkutan. Ini siapa namanya ini? Dan SKCK. Waktu Saya daftar. Lupa. Oke ya, ini Pak Vero. Ini banyak Hati-hati. ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Terus, Sumpah di wal kitab dulu. Iya, sama. Di agama saya kan nggak boleh, Pak. nggak boleh apa. Agama. Gimana sih? Ibu pikir agama saya diragukan, saya ini orang Kristen. Ini orang Islam. Emang ibu udah ngawur nih, Bu, asli. Cara diskusi udah nggak sehat dengan ibu nih. Dah, tahan aja pak. Kita bilang kita baik, kita apa? Kita cuma minta ijazah dipulangin, udah itu doang. Kita nggak minta duit ke sini. Kita tetap ini biar berjalan. Gitu ya, Pak. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Kamu tahu itu ya? Iya. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri, Siapa? ya. Di sini ada Pak Wadir
Ada Kapolres. Tim sus. Pak Krimsus nama Pak Kapolres. Ada Pak Wawali. Pak Wawali di sini. Kepala dinas, pengawat dan Semuanya semuanya. datang hadir. Pak Dewan. DPRD, anggota dewan. Siapa? Apa sih nggak bertemu logika? Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar nih sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti Pak. Tahu Tapi saja di mana tempatnya. Veronika, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? April, Pak. Peter, sama Peter, kenal kan? kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Betul? Menyerahkan ijazahnya ke kamu kan begitu. Saya nggak tahu. Saya Ayo. lupa. Saya lupa. Enggak. Ini loh. Kamu berdua waktu itu dia ngaku menyerahkan ijazah ke kamu kan begitu. Ojo ngomong lupa. Baru 2024 kemarin. Desember terakhir. Baru Agak pengen aneh kok. Kan mesti tahu lah kamu. Nggak mungkin lagi loh. Nggak mungkin bohong lah orang-orang. Oh loh. Mas Bayu, kalau izin saya ingatkan Pak Wali, Saman pernah transfer gaji ke seseorang, baik bukan gaji, pernah transfer ke seseorang temanmu. Kalau transfer pernah. Oke, tunjukkan transfernya. Oh iya, saya masih. Ke siapa sampean? Waduh, banyak. Oke, Banyak yang tidak. atas namamu ya. Iya. Oke, Pak, kenal berarti Pak. Bro, kamu kan masih kerja di sini tau sampai sekarang? Enggak. Nah terus kesini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Loh lah ya, artinya kamu masih ada aktivitas di sini. Kamu udah kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini intinya. Saya tidak ngomong gak kerja ini ya harus terima ijazah. Kalau begini Pak, Gaji juga Pak Wali, transfer gaji juga. beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Pak Wawali. Permintaan kita dari Dewan DPRD, permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Mbak Vero, kita nggak meras, kita nggak ada tindak kekerasan. Ini kan hanya harapan kita Mbak Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan ada langkah hukum. Bagaimana saya tidak Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya datang ke sini hari ini, memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh dia. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Kalau memang Bu Diana dan Mbak Vero nggak mau kooperatif. Waduh, di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk mengikut Tidak wewenang. Saya minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget. Iya benar. Ayo coba tuh. Saya udah kepolisian aja. Oke lur, angel iki angel jos gandos again lur. Wah, Belgia terus pokoknya jos. Wah, seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas permintaan banyak banget dari dulur-dulur semua yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Nah, tadi sudah kita simak nih bareng-bareng dari awal sampai habis nih lur ya. Beneran gegetan lur. Ya koyo opo iki rek jawaban yang ngelantur ini. Dari pemilik perusahaan UD Sentosa Sil Diana Janhua tersebut. Wah, ini udah kayak ngaco tuh kayaknya. Yang sebelumnya itu sang wakil wali kota Surabaya itu sempat dilaporkan ke Polda Jatim sama dia lur. Nah, hal ini terkait sidak yang dilakukan Armuji ke perusahaannya terkait permasalahan penanganan ijazah karyawan. Nah, Pak Immanuel Ebenezer ini sidak didampingi wakil wali kota Surabaya Pak Armuji tadi, dan ada Kapolres, anggota dewan, dan pihak berwajib yang lainnya itu lengkap lur pokoknya lur. Hingga Pak Nol ini merasa kehadiran dirinya itu sebagai nomor 2 di Kemenaker tuh serta mewakili negara tidak dihargai sama sekali oleh Enci itu tuh, Enci tuh. Nah, koyo opo iki si Diana iki rek. Wah, wedhus iki. Akhirnya dengan buntunya mediasi ini, Nul menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan penahanan ijazah ke pihak aparat penegak hukum. Dan terlihat tadi juga Pak Nul itu sempat emosi lur, sampai gebrak meja lur. Ya sampai nggak emosi, kalau seandainya dulu semua juga di situ pasti juga gregetan, pengen ngejambak. Wah, bagaimana menurut Anda nih? Komentar di bawah ini lur ya. Juga silahkan bagi dulu semua yang
ingin berkomentar silahkan di deskripsi juga, silahkan ketik yang request mana lagi nih video mana lagi yang akan kita reaksi berikutnya. Dan juga terima kasih yang untuk channel YouTube resmi Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji. Wah mantap Pak Armuji. Oke, sekali lagi terima kasih juga yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua, dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, di subscribe lur, serta dukung tetap channel ini agar dapat berkembang dan menjadi lebih maju lagi ke depan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.